Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh pekerjaan terhadap status gizi. Malnutrisi secara bahasa berarti gizi salah. Menurut pengertian umum yang digunakan oleh WHO adalah malnutrisi yang berarti kekurangan gizi. Arti malnutrisi menurut WHO adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Malnutrisi dapat terjadi ketika seseorang memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting yang ada dalam tubuh. Selanjutnya adalah penyebab dari malnutrisi. Yang pertama, asupan makanan yang rendah karena tidak tersedia cukup makanan atau karena mengalami kesulitan makan untuk menyerap nutrisi. Kemudian nomor 2 adalah kecanduan alkohol, dan nomor 3 kondisi kesehatan mental akibat depresi, demensia, skizofrenia, dan anoreksia nervosa. Nah, di sini ada bagan malnutrition. Menurut UNICEF, penyebab mendasar malnutrisi itu berdasarkan bagan tersebut ada di tingkat masyarakat yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya lingkungan, teknologi, dan juga manusia. Kemudian akan menjadi masuk dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan oleh tidak memadainya akses makanan, tidak memadainya praktik perawatan ibu dan anak, serta air yang buruk sanitasinya. Nah, dari faktor penyebab di atas nanti akan menghasilkan asupan makanan yang tidak memadai atau inadequate dietary intake, dan juga akan menimbulkan penyakit yang disebut malnutrition. Kemudian cara mencegah malnutrisi ini dapat dicegah salah satunya yaitu dengan memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat yang memiliki risiko kekurangan gizi dan kepada seluruh masyarakat. Pengaruh pekerjaan terhadap status gizi. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada seseorang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor secara langsung dan tidak langsung. Untuk faktor secara langsung yakni kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita oleh seseorang. Dan untuk faktor secara tidak langsung, yaitu pengetahuan ibu, pendapatan orang tua, ketersediaan pangan dalam rumah tangga, pola asuh ibu, sanitasi lingkungan pelayanan kesehatan, dan pekerjaan orang tua. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai faktor pekerjaan terhadap status gizi. Dalam publikasi yang dilakukan oleh Smith 2019, bahwa seorang ibu bertugas untuk memberikan prioritas kesehatan, kebersihan, dan status gizi anak dalam keluarga, dan mengalokasikan sumber keuangan untuk membeli bahan makanan yang bergizi seimbang dan mengasuh anak. Lalu, apa hubungannya pekerjaan dengan status gizi? Perilaku ibu dalam pemberian nutrisi kepada anak juga dipengaruhi oleh status pekerjaan ibu. Ibu yang bekerja berdampak pada rendahnya waktu kebersamaan ibu dengan anak, sehingga perhatian ibu terhadap perkembangan anak menjadi berkurang. Dampak dari ibu bekerja juga tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan ibu. Ibu yang memiliki jenis pekerjaan berat maka akan mengalami kelelahan fisik, sehingga ibu akan cenderung memilih untuk beristirahat daripada mengurus anaknya. Menurut Martin, Lippert, Candler, and Lemon tahun 2018, bahwa ibu yang bekerja meningkatkan peluang anak mengalami gizi kurang. Hal ini dikarenakan ibu yang harus datang ke tempat kerja pagi hari sekali atau subuh dan tidak sempat untuk mengolah atau memasakkan anaknya makanan yang sehat. Ibu yang tidak bekerja atau selalu ada di rumah memberikan efek bahwa waktu menonton televisi remaja menurun. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak adalah 1. Pola pemberian makan pada anak. 2. Kesibukan ibu bekerja menyebabkan waktu mereka untuk memperhatikan perkembangan anaknya terhambat. 3. Ibu rumah tangga lebih memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak, sehingga dimungkinkan dalam hal konsumsi makan juga terkontrol. Pernyataan ini sesuai dengan Meltos dan Bauer bahwa ibu yang tidak bekerja dapat mengatur pola makan anak mereka, sehingga anak-anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Partisipasi ibu dalam ikut bekerja bukan menjadi faktor utama anak mengalami masalah gizi, baik itu gizi lebih atau gizi kurang. Hal ini didukung Mustika 216 bahwa sebanyak 49,5% status gizi kurang didominasi oleh keluarga dengan ibu yang tidak bekerja. Hal serupa juga ditunjukkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh NISAK 2018 bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan ibu terhadap status gizi anak.
Ibu yang bekerja untuk mencari tambahan penghasilan keluarga menyebabkan beberapa ibu kurang dalam memperhatikan asupan makanan yang masuk untuk anaknya dan kurangnya quality time antara ibu dan anak. Ibu yang bekerja dengan jenis pekerjaan yang berat akan mengalami kelelahan fisik saat sampai di rumah, sehingga tidak sempat untuk memasak makanan bergizi dan memantau perkembangan gizi sang anak. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang beratlah yang akan berpengaruh pada perkembangan gizi. Selain itu, tergantung time management yang dilakukan oleh ibu. Sekian penjelasan mengenai pengaruh pekerjaan terhadap status gizi anak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.